Bayangkan pagi ini Anda baru saja menyalakan ponsel seperti biasa. Udara masih sejuk, secangkir kopi hangat tergeletak di meja, dan notifikasi WhatsApp mulai berdenting satu persatu. Di grup pensiunan, obrolan mulai ramai lagi dengan kabar yang bikin jantung sedikit berdebar. Katanya, bulan November 2025 ini akan menjadi bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh para pensiunan di seluruh Indonesia. Bukan tanpa alasan, setelah penantian panjang, rapel gaji pensiunan akhirnya resmi cair. Dan kabarnya, ada 5 golongan yang akan menerima nominal paling tinggi tahun ini. Tapi tunggu dulu, apakah kabar itu benar, dan siapa saja sebenarnya yang masuk ke dalam daftar 5 golongan dengan rapel terbesar tersebut? Seperti yang kita tahu, setiap tahun pemerintah melalui Taspen dan PT Asabri selalu melakukan penyesuaian berdasarkan kenaikan gaji pokok PNS aktif, komponen tunjangan keluarga, hingga masa kerja dan pangkat terakhir. Namun, di tahun 2025 ini, penyesuaiannya ternyata jauh lebih besar dari yang banyak orang perkirakan. Sumber resmi dari Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa perhitungan rapel kali ini mencakup selisih kenaikan gaji PNS sebesar 8% yang sebenarnya sudah berlaku sejak Januari, namun baru dibayarkan penuh pada November 2025. Artinya, ada akumulasi 10 bulan rapel yang akan diterima sekaligus dalam satu kali pembayaran. Bagi sebagian pensiunan, jumlahnya bisa mencapai belasan juta rupiah, tergantung golongan dan lama masa kerja. Menariknya, 5 golongan tertinggi yang menikmati lonjakan nominal terbesar tahun ini bukan hanya dari kalangan pejabat tinggi, tapi juga dari kelompok yang selama ini jarang tersorot. Nah, di pembahasan kali ini kita akan melihat siapa saja mereka, berapa besarannya, dan mengapa mereka bisa mendapat rapel terbesar tahun ini, berdasarkan data dan perhitungan resmi, bukan sekadar isu yang beredar di grup WhatsApp. Jadi, pastikan Anda menyimak hingga akhir, karena informasi ini bisa menentukan berapa besar tambahan saldo yang akan masuk ke rekening Anda bulan depan. Kalau berbicara soal rapel, banyak pensiunan pasti langsung teringat pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Biasanya, setiap kali pemerintah mengumumkan kenaikan gaji pokok bagi PNS aktif, para pensiunan akan mendapatkan penyesuaian tunjangan dan gaji pokok pensiun yang ikut naik. Namun prosesnya kerap memakan waktu berbulan-bulan, karena harus menunggu regulasi turun dan sistem Taspen diperbarui. Tahun 2025 ini, situasinya sedikit berbeda. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18. Tahun 2025 menetapkan kenaikan gaji PNS aktif sebesar 8%, dan penyesuaian untuk pensiunan baru benar-benar disetujui dan difinalisasi pada bulan Oktober 2025. Itulah sebabnya pembayaran rapel yang seharusnya diterima sejak awal tahun baru cair sekaligus dalam satu paket besar di bulan November. Bisa dibayangkan, bagi seorang pensiunan golongan 3 atau 4 dengan masa kerja panjang, akumulasi rapelnya bisa mencapai angka yang tidak kecil. Misalnya, seorang pensiunan golongan 2 dengan gaji pokok Rp4.800.000 per bulan akan menerima tambahan 8%, atau sekitar Rp384.000 per bulan. Jika dikalikan 10 bulan, total rapel yang akan cair mencapai Rp3.840.000, belum termasuk tunjangan keluarga dan tambahan lainnya. Untuk golongan 4, terutama mereka yang pernah menduduki jabatan struktural tinggi, jumlahnya bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari angka tersebut. Maka tidak heran jika kabar tentang 5 golongan penerima rapel tertinggi menjadi perbincangan hangat di berbagai grup pensiunan di seluruh Indonesia. Namun, yang membuat tahun ini lebih menarik adalah perubahan sistem perhitungan. Taspen dan Asabri menerapkan formula baru yang disebut penyesuaian rata-rata komponen aktif. Artinya, perhitungan rapel tidak lagi hanya berdasarkan gaji pokok semata, tetapi juga memasukkan selisih tunjangan keluarga, tambahan masa kerja, dan beberapa komponen lain yang sebelumnya tidak ikut dihitung penuh. Dengan sistem baru ini, nilai rapel menjadi jauh lebih besar, terutama bagi mereka yang masih memiliki tanggungan keluarga. Jadi, kalau tahun-tahun sebelumnya rapel hanya dihitung dari gaji pokok murni,
tahun ini seluruh komponen tunjangan ikut dimasukkan ke dalam total perhitungan. Banyak yang penasaran, siapa saja sebenarnya yang termasuk dalam 5 golongan penerima rapel tertinggi tahun ini? Berdasarkan data analisis dan simulasi dari Taspen, kelompok dengan nominal rapel terbesar didominasi oleh pensiunan golongan IVB ke atas, yang dulu pernah menduduki jabatan struktural tinggi atau fungsional tertentu dengan tanggungan keluarga aktif. Namun yang mengejutkan, ada juga kelompok yang selama ini jarang disorot, seperti pensiunan guru dan tenaga kesehatan dari golongan IVA atau ID, yang ternyata menerima rapel cukup besar karena masa kerja panjang, serta adanya komponen tunjangan profesi dalam perhitungan baru. Sebagai contoh, seorang pensiunan guru golongan IVA dengan masa kerja 32 tahun bisa menerima rapel hampir 9 juta. Sementara, seorang pensiunan perwira menengah di lingkungan pertahanan dengan golongan IVB bisa menerima antara 10 juta hingga 15 juta, tergantung pada masa kerja dan jumlah tanggungan keluarga. Bahkan ada beberapa kasus khusus, terutama bagi mereka yang baru pensiun di akhir tahun 2024, di mana jumlah rapel yang diterima bisa melampaui 20 juta rupiah. Angka yang tentu saja membuat banyak pensiunan tersenyum lebar setelah sekian lama menunggu kepastian. Jadi, bagi Anda para pensiunan yang sudah menanti sejak awal tahun, November 2025 ini bisa jadi bulan paling bersejarah. Selain pencairan rapel besar-besaran, sistem baru Taspen dan Asabri memastikan seluruh proses berlangsung lebih cepat dan transparan. Pastikan Anda mengecek data diri dan nomor rekening agar tidak ada kendala saat dana masuk ke rekening Anda. Dan siapa tahu, nama Anda termasuk dalam 5 golongan penerima rapel tertinggi tahun ini. Sehingga masa akumulasi rapel dihitung sejak Januari hingga Oktober 2025, dengan dasar gaji terakhir yang relatif tinggi sebelum pensiun. Tentu saja, ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Banyak pensiunan yang selama ini hanya mengandalkan gaji bulanan kini bisa sedikit bernapas lega dengan adanya tambahan dana yang cukup besar ini. Beberapa di antara mereka bahkan sudah menyiapkan rencana kecil untuk memanfaatkan dana rapel tersebut. Ada yang ingin memperbaiki rumah yang mulai lapuk, ada yang menyiapkan biaya sekolah untuk cucu, bahkan ada juga yang memilih menabung di bank sebagai dana darurat. Namun, di sisi lain muncul pertanyaan dari sebagian pensiunan yang merasa jumlah rapel yang diterima tidak sesuai dengan harapan. Nah, hal ini penting dijelaskan karena ternyata tidak semua pensiunan menerima jumlah rapel yang sama, bahkan meski berasal dari golongan yang sama. Mengapa demikian? Faktor-faktor seperti tanggal SK pensiun, masa kerja efektif, dan jumlah tanggungan keluarga memiliki pengaruh besar terhadap hasil akhir perhitungan. Sebagai contoh, 2 orang pensiunan dengan golongan 4A bisa saja menerima nominal rapel yang berbeda jauh hanya karena perbedaan waktu pensiun. Seseorang yang pensiun pada Januari 2020 akan memiliki dasar perhitungan berbeda dibandingkan dengan yang pensiun pada Desember 2024. Perbedaan sistem penyesuaian data gaji dasar dan tahun SK menyebabkan hasil akhirnya tidak identik. Selain itu, ada pula variasi pada sistem pembulatan tunjangan yang ditetapkan oleh instansi asal. Misalnya, antara kementerian, lembaga daerah, dan BUMN, aturan pembulatan dan tambahan tunjangan keluarga bisa berbeda. Faktor inilah yang membuat nominal akhir tiap penerima tidak bisa disamakan meskipun berada pada golongan serupa. Dalam proses pencairan rapel kali ini, pemerintah memastikan bahwa seluruh pembayaran dilakukan otomatis melalui rekening masing-masing pensiunan, tanpa perlu pengajuan manual ke kantor Taspen. Namun demikian, ada beberapa hal teknis yang perlu diperhatikan. Berdasarkan keterangan resmi Taspen, pencairan dilakukan secara bertahap mulai tanggal 8 November hingga 25 November 2025, tergantung wilayah dan bank mitra pembayaran. Bagi penerima yang menggunakan bank BRI, BNI, BTN, atau Mandiri Taspen, pencairan biasanya lebih cepat karena sistem integrasi datanya sudah diperbarui sejak Oktober.
Sedangkan bagi yang masih menggunakan bank daerah atau cabang lama, proses bisa sedikit lebih lama karena perlu validasi manual dari sistem sebelumnya. Beberapa pensiunan yang kami wawancarai juga berbagi pengalaman uniknya. Seorang pensiunan dari Bandung mengaku sempat kaget ketika saldo rekeningnya tiba-tiba bertambah hampir 8 juta rupiah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sementara seorang pensiunan dari Surabaya bercerita bahwa ia menerima notifikasi dari aplikasi Taspen Mobile sehari sebelum dana masuk, lengkap dengan rincian perhitungan rapelnya. Fitur pemberitahuan otomatis ini merupakan inovasi baru dari Taspen yang diluncurkan pada awal tahun 2025. Melalui aplikasi tersebut, pensiunan kini bisa memantau hak pembayaran mereka secara real-time, mulai dari gaji bulanan hingga jadwal pencairan rapel. Dengan begitu, tidak ada lagi kekhawatiran atau spekulasi karena seluruh proses bisa dipantau langsung dari ponsel masing-masing. Meski demikian, tidak semua berjalan mulus. Beberapa pensiunan mengaku belum menerima rapel mereka hingga minggu ketiga bulan November. Setelah ditelusuri, sebagian besar kasus tersebut disebabkan oleh data rekening yang belum diperbarui atau masih menggunakan rekening lama yang sudah tidak aktif. Oleh karena itu, Taspen mengimbau agar seluruh pensiunan memastikan data rekening mereka masih aktif dan sesuai dengan nama yang terdaftar dalam sistem Taspen. Hal ini penting untuk mencegah keterlambatan transfer. Pemerintah bahkan menyiapkan gelombang pembayaran susulan pada awal Desember 2025 bagi mereka yang datanya belum sempat tervalidasi di gelombang pertama. Selain itu, banyak yang penasaran apakah setelah rapel ini cair akan ada lagi kenaikan gaji pensiun di tahun depan. Menurut sumber di Kementerian Keuangan, rencana kenaikan gaji PNS tahun 2026 memang sedang dikaji, namun belum ada keputusan resmi. Jika kenaikan tersebut disetujui, otomatis pensiunan juga akan mengalami penyesuaian di tahun berikutnya. Dengan demikian, bukan tidak mungkin akan ada rapel jilid 2 pada tahun 2026, meski kemungkinan besar nilainya tidak sebesar tahun ini. Semua itu tetap bergantung pada kondisi fiskal negara dan realisasi belanja pegawai dalam APBN 2026. Yang menarik, kebijakan rapel besar-besaran tahun 2025 ini dinilai bukan hanya sebagai langkah ekonomi, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap kontribusi para pensiunan. Mereka yang selama bertahun-tahun mengabdikan diri di instansi pemerintah kini akhirnya mendapat apresiasi nyata atas kerja keras dan dedikasinya. Dalam beberapa pernyataan resminya, Menteri Keuangan menegaskan bahwa kesejahteraan pensiunan adalah bagian penting dari kebijakan fiskal yang berkeadilan. Beliau menyebut bahwa negara tidak boleh melupakan mereka yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya. Penyesuaian pensiun, menurutnya, bukan sekadar soal angka, melainkan bentuk nyata rasa terima kasih negara atas dedikasi dan pengorbanan para purna bakti. Kalimat sederhana itu ternyata begitu menyentuh hati banyak pensiunan di seluruh Indonesia. Banyak yang merasa perjuangan mereka akhirnya kembali dihargai, bahkan setelah mereka tidak lagi aktif bekerja. Ada rasa bangga, haru, dan kelegaan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Di berbagai media sosial, terutama di grup Facebook dan WhatsApp komunitas pensiunan, suasana menjadi ramai dan penuh semangat. Banyak yang membagikan tangkapan layar saldo rekening yang tiba-tiba bertambah, foto tanda terima pembayaran dari Taspen, hingga ekspresi bahagia setelah dana rapel resmi cair. Ada yang menulis dengan bangga, akhirnya cair juga setelah lama menunggu. Ada pula yang bercanda, saldo bertambah, tapi hati-hati belanja. Semua itu menunjukkan bagaimana kabar ini memberi semangat baru bagi jutaan pensiunan yang telah menunggu kepastian selama berbulan-bulan. Namun di balik euforia tersebut, muncul pula pesan penting yang tak boleh dilupakan. Bijaklah dalam mengelola dana rapel ini. Meski jumlahnya cukup besar, para pakar keuangan mengingatkan agar dana tambahan seperti ini sebaiknya tidak dihabiskan sekaligus. Idealnya, sebagian dana digunakan untuk kebutuhan prioritas seperti perbaikan rumah, biaya kesehatan,
atau pelunasan utang kecil. Sementara sisanya bisa disimpan dalam tabungan berjangka, deposito, atau instrumen investasi aman untuk memperkuat kondisi keuangan di masa depan. Apalagi, dengan meningkatnya usia, kebutuhan kesehatan dan biaya hidup cenderung terus naik. Karena itu, dana rapel ini sebaiknya dipandang bukan sebagai uang tambahan belanja, melainkan sebagai bonus yang membantu memperkuat stabilitas finansial di masa pensiun. Selain itu, banyak juga pertanyaan yang muncul mengenai perbedaan rapel antara pensiunan sipil dan militer. Walaupun keduanya menerima penyesuaian yang sama berdasarkan kenaikan gaji aktif sebesar 8%, sistem perhitungannya ternyata tidak sepenuhnya identik. Asabri menggunakan formula khusus dengan komponen tunjangan kinerja proporsional. Sementara Taspen lebih fokus pada gaji pokok dan tunjangan keluarga. Karena itu, meskipun persentase kenaikan sama, nominal rapel antara pensiunan sipil dan militer bisa berbeda cukup signifikan. Sebagai gambaran, seorang pensiunan TNI berpangkat kolonel bisa menerima rapel lebih dari 18 juta rupiah, sedangkan pensiunan sipil golongan 4B mungkin hanya di kisaran 12 juta rupiah. Meski masa kerja dan tanggungan mereka mirip, perbedaan formula dan struktur tunjangan membuat hasil akhirnya berbeda. Kabar baiknya, pemerintah memastikan bahwa tidak ada potongan pajak tambahan atas pembayaran rapel ini. Jumlah yang diterima di rekening merupakan nilai bersih setelah dikurangi kewajiban rutin seperti iuran jaminan kesehatan. Artinya, semua dana rapel yang masuk bisa langsung dimanfaatkan tanpa kebingungan soal potongan administrasi. Selain itu, pembayaran rapel tidak memengaruhi jadwal gaji pensiun reguler. Gaji bulan Desember tetap akan dibayarkan seperti biasa sesuai jadwal, meskipun rapel besar sudah cair di bulan November. Ini penting untuk memastikan para pensiunan tetap memiliki kestabilan penghasilan bulanan. Dari sisi ekonomi, para analis kebijakan publik menilai bahwa pencairan rapel besar-besaran ini membawa dampak positif terhadap ekonomi lokal. Karena sebagian besar penerima pensiun berdomisili di daerah, dana yang mereka terima akan langsung berputar di pasar tradisional, toko kelontong, apotek, dan usaha kecil. Dengan kata lain, kebijakan ini tidak hanya menyejahterakan individu pensiunan, tetapi juga memberi dorongan nyata bagi pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. Efek ganda ini memperkuat daya beli masyarakat, terutama di sektor konsumsi rumah tangga. Namun di tengah semua kabar baik ini, pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Dalam beberapa minggu terakhir, beredar pesan palsu yang mengaku bisa mempercepat pencairan rapel dengan imbalan uang atau data pribadi. Taspen menegaskan bahwa tidak ada biaya, potongan, atau jalur khusus untuk pencairan rapel. Semua proses dilakukan otomatis melalui sistem resmi, dan informasi hanya disampaikan lewat aplikasi Taspen Mobile, situs resmi, atau kantor cabang. Jika menerima pesan mencurigakan yang meminta transfer atau data pribadi, sebaiknya segera diabaikan dan dilaporkan. Kini, setelah semua penjelasan ini, kita bisa melihat bahwa rapel bulan November 2025 bukan sekadar kabar gembira sesaat. Ia menjadi momentum penting bagi seluruh pensiunan di Indonesia. Sebuah pengingat bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia, bahwa negara masih menjaga hak-hak mereka dengan tulus. Bagi banyak orang, ini bukan hanya tentang uang yang masuk ke rekening, tetapi tentang rasa dihargai setelah masa pengabdian panjang. Bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi, masih ada kabar baik yang membawa senyum, harapan, dan kebanggaan di wajah para purna bakti. Dan seperti yang banyak orang bilang, pensiun bukanlah akhir dari segalanya. Bagi mereka yang pernah berjuang membangun negeri, masa pensiun justru adalah waktu untuk menikmati hasil kerja keras, dalam ketenangan dan kesejahteraan yang kini mulai terasa nyata.